Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Kalau bicara nikmat, maka tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah itu. Kemarin kita menyusun bersama tim buku doa-doa. Setelah ana perhatikan buku itu, ternyata tatkala menyantumkan doa-doa dari Al-Quran, dia menghilangkan doa yang paling agung. Apa doa yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Ana mau kasih hadiah yang bisa jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu doa agung. Tapi ada yang lebih dari itu. Ana kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Kasihkan gue dulu. Ahsanta barakallahu fikum. Nah, ana kasih buku doa buat antum ya, fadhal. Al-Fatihah. Jadi bukan cuma ihdinas siratal mustaqim. Karena Al-Fatihah itu dari pertama sampai akhir itu doa sebenarnya. Tatkala kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maksud doa dari awal sampai akhir rangkaian doa. Kalau kita berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, na'am. Itu yang dikenal dengan doa sapu jagat. Di situ ada tawassul dengan menyebut Rabbana, wahai Rabb kami. Tapi kalau kita perhatikan Al-Fatihah, kita nggak langsung minta. Adab doa itu terkumpul di sana semua. Kita puji Allah Azza wa Jalla. Kita sanjung Allah. Kita agungkan Allah. Lalu kita membuat sebuah pernyataan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu kita berdoa. Dan bayangin ya. Kalau Rabbana atina fid dunya tidak menjadi sebuah rukun yang harus dibaca setiap sholat, ini rukun yang harus dibaca dalam setiap rakaat sholat kita. Makanya kenapa surat yang paling mulia dari 114 surat itu Al-Fatihah. Sebagian kita mungkin hanya membaca Al-Fatihah pada waktu sholat saja. Emangnya nggak boleh antum duduk baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah lagi, bid'ah, bid'ah? Enggak lah. Itu isinya doa. Makanya ketika meruqyah orang, mana yang paling utama? Al-Fatihah. Maka di antara nama Al-Fatihah Asy-Syafi'. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Inti dari kitab itu Al-Fatihah. Setelah kita membuat pernyataan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi tatkala kita meminta siratal mustaqim, nggak berhenti. Allah ajarkan kepada kita. Lalu kita sebutkan lebih detail lagi. Mana yang disebut siratal mustaqim? Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan. Dan semoga
Allah mematikan kita di atas hidayah itu, yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, nggak akan kita dapat hidayah. Nggak akan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mendakwai pamannya dari sejak beliau diutus sampai pamannya meninggal dunia, sepanjang 10 tahun tidak pernah bosan mendakwai pamannya, tapi nggak dapat hidayah. Nabi Ibrahim sama. Bagaimana dia mendakwain ayahandanya, sampai dimaki, diusir, dibakar oleh kaumnya. Ya Allah nggak kasih hidayah. Mahal hidayah itu ya mah. Antum kalau bisa bayangin ya, bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim itu menyaksikan Nabi Ibrahim dilemparkan dengan alat pelontar jam ke dalam api yang sangat besar sekali. Lalu Nabi Ibrahim berjalan dengan selamat. Nggak ada yang beriman kecuali satu orang. Siapa yang beriman? Nabi Lut alaihi salam. Masya Allah. Antum sudah nikah? Sudah. Antum kayaknya harus baca buku ini ya. Iya, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'amana lahu Lut. Nabi Lut alaihissalam. Di antara semuanya yang melihat itu, yang beriman cuma Nabi Lut alaihissalam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Tema kita hari ini ada unsur bedah buku. Bicara bedah buku ini, ana mau tanya, siapa yang dalam sehari membaca buku selama 2 jam? Ana mau kasih hadiah 2 jam antum. Masya Allah. Ada lagi 2 jam. Sudah menyelesaikan berapa buku antum? Iya, terus enggak buku-buku yang lain. 2 jam itu dapat berapa lembar? Dapat? Masya Allah, jemaah, tergantung berapa halaman lah. Kita kasih hadiah buat antum untuk dibaca lagi. Tayyib. Istri antum baca buku? Belum punya istri? Ya Allah ya. Ana mau kasih yang mana? Soalnya bukunya ada fikih haid. Apa mau antum baca juga nih? Ada buku Mustalahul Hadis, kayaknya antum perlu baca pada beliau. Tadi ada yang udah punya istri, belum juga. Ini karena belum punya istri baca buku terus ya mak. Naam. Oh ini ada 101 cara mudah mendidik keluarga. Ini juga keluarga aja, gimana? Oh kayaknya antum harus baca buku ini. Nah, berikan kepada. Ya, alhamdulillah jemaah. Di antara negara-negara yang paling jarang baca buku itu Indonesia. Indonesia itu termasuk, ya ini rekor sebenarnya yang harus harus disyukuri atau harus ditangisi. Indonesia ini termasuk negara yang penduduknya mager, jarang jalan kaki itu paling cuma 2000 langkah dalam sehari. Ini secara umum ya. Baca buku jarang baca buku. Maka tatkala kita
kumpul dengan salah satu penerbit terbesar di Indonesia. Kita ngobrol sama mereka, kita tanya kok masih bisa eksis, kata dia. Ya harus menyesuaikan dengan pasar yang ada. Jadi anak-anak itu nggak suka baca buku, apalagi Gen Z, mungkin milenial juga. Nggak suka baca buku yang satu halaman full isinya tulisan. Maunya yang modelnya quote-quote aja. Ya. Jadi kalaupun baca buku tebel, baca bukunya kayak koran. Dulu orang baca koran berapa menit? Oh ini yang Gen Z nggak pernah baca koran kayaknya. Ana dulu kalau ngelihat abah Ana baca koran, cepet banget selesainya. Dia buka, loh selesai sudah ditaruh. Jadi yang dibaca itu cuma judul-judulnya saja, judul-judulnya. Karena memang kalau nggak ada perlunya ada apa dibaca gitu loh seperti. Tapi kalau buku seharusnya dibaca dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Gitu ya. Maka semoga antum semua bisa memiliki waktu yang ditetapkan. Jadi bukan berapa halaman yang dibaca, tapi berapa menit antum membaca setiap harinya. Surat atau ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa? Iqra. Iqra aja mana kamu tanya? Kalau ada yang nggak tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi salah satu sarana mendapatkan ilmu adalah Iqra. Sekarang ini ada mesin pencari. Mesin pencari ini juga yang membuat orang akhirnya tidak lagi banyak ilmunya. Ana masih ingat tatkala menulis tesis kira-kira 10 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu mulainya. Ada kumpulan buku-buku Arab yang sudah dijadikan satu dalam mesin. Namanya Al-Maktabah Syamilah. Di situ ada ribuan buku. Entah sekarang sudah sampai berapa ya. Jadi kita kalau mencari sesuatu tinggal pencet langsung ketemu di bukunya fulan, bukunya fulan, bukunya fulan. Beberapa buku yang ada di mesin itu tidak sesuai dengan yang dicetak. Akhirnya kita harus menyesuaikan. Ana ingat ada beberapa pembahasan yang harus dicari di kitab Iqtida' Siratal Mustaqim ya, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika Ana mencari pembahasan itu untuk menyebutkan di halaman berapa, itu Ana harus membaca 10 halaman baru dapat kata-kata itu. Ana lihat, ya Allah, betapa banyaknya ilmu yang didapatkan ketika membaca 10 halaman. Namun tatkala kita memasukkan ke mesin pencari, kita nggak dapat ilmu kecuali yang dicari aja. Sudah 3 baris itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dengan adanya mesin pencari ini ternyata tidak membuat kita menjadi ulama, hanya menjadi peneliti, nggak jadi alim. Oh, peneliti hebat, dia punya jurnal di Scopus, dia punya jurnal di Sinta 1. Oh, Masya Allah, hanya menjadi peneliti. Kenapa? Karena modelnya dengan mesin pencari tadi. Tapi tatkala seorang harus membaca, Allahu Akbar, maka semoga kita semua punya waktu. Khususkan paling tidak berapa menit? Ya, untuk pemula berapa menit? 5 menit. 5 menit lah. Tapi tiap hari
Nanti tambah jadi 10 menit. Kalau yang 2 jam ini kan Masya Allah. Karena belum punya istri tadi kan. Kalau sudah punya istri nanti akan merasakan ya bagaimana baca terus. Apa ini kerjanya baca terus di rumah ini? Kapan ngurusin istri? Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Jamaah rahimakumullah. Dulu buku yang terbit itu judulnya Andai Tidak Menikah Denganmu. Oh tadi yang ada dapat buku. Itu buku nasihat ana jangan pernah istri membacanya. Iya. Karena buku itu khusus kaum laki-laki. Di buku itu dijelaskan bagaimana menjadi seorang suami yang sebenarnya. Berlandaskan dari firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan tatkala perempuan membaca buku itu dia menyesal dapat suami antum. Iya jangan. Kecewa tuh. Karena gambaran yang ada di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itulah teladan kita yang terbaik. Bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau menghadapi istrinya. Allahu Akbar. Karena pernikahan itu hanya ada 2 pilihan. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Melanjutkan rumah tangga dengan baik-baik atau pisah dengan baik-baik. Beberapa rumah tangga yang ada itu nuntut-menuntut. Lah rumah tangga itu sakinah karena kedua orang ini sama-sama menuntut haknya, tidak ada yang menerima kekurangan pasangan. Diceritakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar lagi tawaf jemaah. Ada seorang laki-laki menggendong kalau di punggung itu apa bahasa Indonesia? Hah? Memanggul. Masa memanggul? Memanggul beras di sini ya. Yang di iya. Dipikul lagi. Apa jemaah? Karena bahasa Indonesia ini terus terang, bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang miskin kosakata karena dia kan baru bahasanya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngemplok. Ya, ada. Jadi di emplok itu sambil dipegang karena khawatir melorot gitu kan. Seorang perempuan ya. Terus dia bersenandung ya. Dia menyebutkan bagaimana dirinya gendong perempuan ini, dia seperti onta, tapi onta yang selalu taat dan nurut. Terus dia mengatakan, apakah kira-kira aku sudah membalas kebaikan dia? Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya sama Umar, siapa perempuan ini? Istriku, katanya. Karena yang suka baca itu ibuku. Ternyata ada kisah lain, istriku. Ya kalau istrimu engkau sudah balas lah. Kalau ibumu maksudnya Umar belum balas engkau. Tapi kalau istrimu sudah selesai engkau bagaimana? Kau gendong dia bawa. Terus Amirul Mukminin, kau kalau tahu sama dia, ya Allah ngomongnya pedas, suka marah dia ini. Dan kadangkala keluar sesuatu dari hidungnya atau dari mulutnya. Loh. Kau ceraikan kau gitu betul. Tapi ya Amirul Mukminin, dia itu ibu anak-anakku. Dan dia itu cantik. Gak mungkin aku pisah sama dia. Apa kata Umar bin Khattab? Anta wa syar'i. Sudah. Kalau itu pilihanmu, lanjutkan kehidupanmu sama dia.
Tapi kalau orang itu tidak menerima kekurangan pasangannya, dia menuntut kamu harus seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini, terus ya ribut selalu. Maka subhanallah, Allah Azza wa Jal menjadikan manusia berpasang-pasangan. Kalau memang mereka cocok, seharusnya mereka lanjut kehidupannya, tapi tidak dengan keributan. Bicara kesalahan, semua melakukan kesalahan. Namun tatkala saling menuntut, biasanya berakhir dengan perceraian. Kalau tidak bercerai, rumah tangganya seperti neraka. Ribut terus, mau cerai kasihan sama anak-anak. Tapi tiap hari ribut. Barakallahu fikum. Ya, jadi buku itu memang dikhususkan buat kaum laki-laki dengan harapan mereka bisa menjadi suami yang ideal. Kalau buku yang kedua ini, andai menikah dengannya memang dikhususkan buat perempuan. Dengan harapan perempuan itu menjadi wanita muslimah sejati yang menjadi istri soleha, menjadi ibu teladan, menjadi anak yang berbakti. Itu harapan. Maka kalau kita melihat di pembahasan pertama buku ini, ada pembahasan tentang engkau dan dia berbeda. Karena saat ini, bukan saat ini ya, sudah lama, ada gempuran feminisme, gerakan feminisme, yang menuntut persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dengan wanita. Dan gerakan ini melalui fase yang cukup panjang, jemaah. Yang awalnya gerakan itu di Eropa ya. Di abad ke-19 kalau nggak salah gerakan itu. Mereka menuntut hak mereka. Karena memang wanita pada saat itu di Eropa tidak memiliki hak memiliki. Nggak punya apa-apa dia. Warisan lah dapat, dia punya harta juga nggak berhak dia dengan harta. Kemudian mereka juga secara sosial dipandang makhluk yang ya tidak perlu dihargai. Kalau bicara bekerja, ada pandangan mereka tidak boleh bekerja. Terus kalau antum tahu, mereka juga nggak punya hak suara dulu. Mereka kan demokrasi, tapi demokrasi mereka ternyata nggak sepenuhnya, karena perempuan dianggap tidak punya hak untuk bersuara di sana. Baru tahun 1950-an atau 60-an mereka baru dikasih hak suara. Jadi tuntutan itu melalui fase yang cukup panjang. Gerakan ini berpindah ke negeri-negeri Islam. Mereka menuntut kesetaraan. Karena dianggap Al-Quran dan Sunnah dan ulama-ulama itu memojokkan kaum wanita. Tidak menghargai para wanita. Jadi fikih yang ada itu dibuat oleh kaum laki-laki. Padahal sejatinya Allah memang menciptakan wanita dan laki-laki berbeda. Dan Allah menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin karena dia bertanggung jawab. Karena gempuran arus feminisme begitu dahsyatnya, apa yang terjadi? Dalam dunia pendidikan, anak-anak kita jadi korban. Dulu di Eropa, pendidikan laki ketika Belanda menjajah Indonesia, sekolah Belanda itu laki perempuan dipisahkan. Kemudian mata pelajaran antara sekolah perempuan dan sekolah laki-laki berbeda. Dan itu yang dituntut oleh kaum wanita. Enggak, harus sama mata pelajaran. Akhirnya kita lihat sekarang, semua mata pelajaran dari SD atau dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah laki perempuan sama aja.
Padahal dua insan ini memiliki perbedaan yang seharusnya diperhatikan. Sekarang itu muncul sekolah-sekolah untuk anak-anak. Anak-anak yang memiliki talenta, memiliki kelebihannya. Sekolah bakat. Kalau nggak salah ada beberapa sekolah bakat. Oh, ini sudah diarahkan bakatnya ini, bakatnya ini. Dikasih pelajaran yang berbeda. Mereka memikir nggak semua orang harus pintar matematika. Oh, ini kecenderungannya. Nah, kita lihat di SMA sudah mulai ada pembagian. Ada IPA, ada apa aja? IPS umpamanya. Kenapa dibedakan? Ini termasuk kedoliman? Tidak. Membedakan itu karena orang memang punya kecenderungan yang berbeda. Ketika kuliah dibedakan. Namun mereka tidak mau pembedaan itu kalau ternyata landasannya gender. Kalau landasannya itu karena ini laki-laki, ini wanita, nggak mau. Dan kenapa undang-undang yang baru di pernikahan sekarang, kalau dulu umur laki-laki 19 tahun, perempuan 17 tahun, sekarang sama. Jadi secara pendidikan nih dua insan yang berbeda pendidikannya sama. Makanya anak-anak sekarang nggak siap untuk menjadi seorang istri. Loh, di mana dia dapat pelajaran untuk menjadi seorang istri? Sampai di akhir abad ke-19 ya. Atau di awal abad 20. Tatkala feminisme mulai berkembang di Amerika itu, anak-anak SMA yang perempuan-perempuan itu dikasih bayi, boneka bayi elektrik. Jadi nanti di malam hari sudah disetting sama sekolahannya, bayi itu akan menangis selama 15 menit kira-kira. Menangis, nanti ada kuncinya. Dia bagaimana mengunci supaya dia nggak nangis. Beberapa kali bayi itu akan menangis di malam hari. Besok paginya dibawa lagi ke sekolah, mereka menyebutkan gurunya itu. Begitulah kalau kalian punya anak, akan repot sama anak kalian. Jadi ditanamkan di diri mereka. Anak baru baca itu, ditanamkan di diri mereka bahwa jangan berpikir untuk menikah muda, punya anak, jangan. Engkau harus berpikir bekerja. Sebenarnya ada unsur kapitalis di sini. Bagaimana mempekerjakan para wanita. Karena biasanya gajinya perempuan ya di bawah laki-laki kadang. Jadi dipekerjakan sebenarnya. Usaha itu ada. Maka sekarang kalau kita lihat anak perempuan sampai lulus kuliah, siapkah dia menjadi seorang istri? Tidak. Di mana dia diajarin pelajaran untuk menjadi istri? Nggak ada. Yang laki-laki sama. Kalau dahulu tidak. Yang anak-anak perempuan, semua anak perempuan itu akan punya keahlian menjahit. Semuanya. Karena di sekolah perempuan ketika dipisahkan itu, mereka akan belajar menjahit. Mereka akan belajar bagaimana memasak. Mereka akan belajar bagaimana mengurusin bayi. Itu diajarin. Sekarang ada pelajaran itu? Nggak ada. Kalaupun ada saat sekarang SMK. Dia belajar itu untuk menjadi istri atau untuk bekerja? Bekerja. Jadi tujuannya sudah bukan untuk membangun rumah tangga. Padahal rumah tangga ini yang menjadi pondasi utama dan terakhir yang menyelamatkan sebuah negeri. Maka kalau ada orang mengatakan, apa sih kajiannya? Keluarga. Ketika keluarga hancur, hancur negeri. Dan dari 1,5 juta pernikahan tahun lalu, antum sudah sering dengar 500
ribu kira-kira, kurang lebih lah, sepertiganya bercerai. Kenapa harus seperti itu, jemaah? Dan sepertiga itu banyak. Ketika sepertiga bercerai, nanti akan lahir anak-anak tanpa bapak, tanpa ibu, kadang-kadang hidup sama neneknya. Kenapa? Sang ibu bekerja, sang bapak entah merantau kemana. Si anak akhirnya jadi beban di keluarga. Barakallahu fiik. Maka pembahasan tentang engkau dan dia berbeda ini harapannya para wanita membaca, sehingga dia tahu siapa dirinya. Kemudian tentang bagaimana fitrah sebagai seorang ibu itu nggak bisa dihilangkan. Di antara tuntutan kaum feminisme yang sampai hari ini masih disuarakan adalah aborsi. Aborsi. Hanya mereka yang punya hak. Apakah anak ini aku pertahankan atau aku buang? Suami nggak ada. Makanya sekarang suami kalau mau punya anak harus izin sama istri. Nambah anak ya, nggak mau. Oh iya sudah. Kalau gitu kita cari yang lainnya saja. Iya kan jemaah? Antum lihat bagaimana dampaknya. Kenapa orang dulu itu anaknya banyak-banyak? Karena gerakan ini belum mempengaruhi mereka. Antum lihatlah. Kenapa dulu undang-undang poligami itu kapan lahirnya? Tidak lahir di zaman Bung Karno. Karena Bung Karno banyak istri ya. Banyak istri ya Bung Karno. Lahir di zaman Pak Harto tahun 75 atau tahun berapa undang-undang itu. Sebelumnya, anak kemarin tatkala kajian di Bukit Tinggi, anak tanya, kajian buat emak-emak, siapa yang kakeknya istrinya 4? Anak tanya. Banyak sekali yang angkat tangan itu. Kakeknya kan berarti memang sebelum tahun 75 tadi. Katanya biasa usah. Tapi sejak muncul kesetaraan itu nggak boleh. Siapa di sini yang poligami diam-diam? Angkat tangan. Ya cukup satu istri Ustaz. Ya cukup satu. Satu di BSD, satu di Jakarta, satu di mana kata dia. Maka tadi fitrah menjadi ibu ini sudah mulai dihilangin. Padahal dialah yang mencetak generasi masa depan. Dan di situ kemuliaan perempuan. Tatkala datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man haqqun nas bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, penghormatanku? Ummuk, ibumu. Terus siapa? Ummuk. Terus siapa? Ummuk, kata dia. Ini letak kemuliaan wanita. Ibumu, 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 baru bapakmu. Lalu digiring para wanita untuk tidak menjadi ibu. Karena dianggap ibu itu sebuah pekerjaan yang ada unsur penindasan dari kaum laki-laki. Rumah sakit bersalin di Malaysia apa namanya? Ternyata itu nggak benar ya ma. Anak tanya sama teman Malaysia, bener? Oh enggak lah Ustaz, kata dia. Disebut rumah sakit korban laki-laki gitu. Jadi ketika perempuan, oh ini korban laki-laki. Subhanallah jamaah. Dia punya fitrah. Dan bagaimana perempuan ketika menikah dan belum punya anak, dia sedih sekali. Ketika ketemu orang, udah isi. Belum gitu loh. Loh, suaminya kayaknya sudah isi gitu dia. Sudah isi apa? Dilihat suaminya yang
perutnya lebih besar dari istrinya. Bisa jemaah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itu fitrah wanita dan itu hendak diperangi sama kaum feminis. Tadi bicara hak aborsi, laki-laki nggak punya hak karena itu rahim-rahimnya dia. Ketika muncul pemikiran nggak punya anak, tapi fitrahnya tetap ingin punya anak, maka muncullah penyewaan rahim di barat itu. Rahimnya orang-orang India, rahimnya orang-orang Kolombia, rahimnya mereka mulai berpikir mana wanita-wanita miskin yang mau disewa rahim. Jadi semakin rusak ketika mereka menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Antum bisa bayangin ya, kalau perempuan wajib sholat Jumat, satu bawa anaknya 3, karena pembantu-pembantu semua wajib Jumatan. Yang satu anaknya 5, mau kemana Jumatan? Ya Allah, antum bisa bayangin bagaimana indahnya syariat Islam ini. Jumat itu wajibnya laki-laki. Dan kira-kira masjid cukup tidak kalau perempuan harus Jumatan? Antum lihat bagaimana Idul Fitri, jumlah yang berangkat sholat Idul Fitri, perempuan nggak diwajibkan. Kalau mereka menuntut kita harus sama Jumatan juga kita. Waduh, repot kita ini. Ini masjid ukhuwah ini kayaknya harus lebih besar lagi. Oh, enggak, Allah nggak wajibkan. Berjamaah tidak dianjurkan, sampai berjamaah tidak. Sholat sendiri. Dan sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Apakah ini bentuk penindasan? Ini bentuk penghargaan kepada wanita. Bagaimana Allah memahami tatkala perempuan datang bulan, sholat enggak? Siapa bapak-bapak di sini yang pernah datang bulan? Oh dulu Ustaz, waktu belum hijrah sering nggak sholat gitu. Kalau perempuan nggak tahu ditanya, enak jawabannya. Kok nggak sholat? Datang bulan. Kok nggak puasa? Datang bulan. 1 bulan? Iya 1 bulan. Nggak puasa full, datang bulan kata dia jamaah. Tapi dia punya dalih, laki-laki. Kok nggak puasa? Haid. Bisa jamaah. Beda mereka. Kalau bicara secara akal, Anda ini karena sering nonton tentang feminisme di barat, akhirnya di Facebook Ana isinya pembahasan feminisme. Ternyata di barat sendiri kita tidak bicara Islam, kita bicara manusia. Di barat di sana mereka menyebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan itu, perempuan itu lebih kepada perasaan. Dan memang seperti, dan itu tidak bisa dirubah. Dia punya kecenderungan menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan perasaannya, tidak dengan akalnya. Sedangkan laki-laki lebih banyak dengan akalnya. Dan dia sebutkan, di Amerika 70% mahasiswi hukum, kuliah hukum, itu perempuan. Lalu dia sebutkan, kenapa kriminal semakin banyak? Karena hakimnya perempuan. Oh ini bias gender. Iya kata dia. Karena keputusannya dia itu akan dengan perasaannya tetap. Walaupun ada undang-undang ya. Ketika terdakwa ini menangis, ini, itu. Kesian hakimnya. Oh kayaknya sudah menyesal dia. Nggak apa-apa sudah. Dikurangi hukum. Dia sebutkan seperti itu. Ini kita tidak bicara Islam. Manusia. Di barat itu menyebutkan jumlah kriminal bertambah, salah satu penyebabnya gerakan feminisme. Mereka tidak mau mengakui itu, tetapi secara ilmiah itu yang terjadi. Maka ingat, perempuan itu berbeda, kewajiban-kewajiban mereka berbeda, dan jadilah dirimu sendiri.
Maka kita para orang tua juga harus mendidik anak kita. Kadang-kala anak kita dia terdampak dengan pemikiran ini. Dia ingin kuliah ini, dia ingin kuliah ini, dia ingin menjadi wanita karir. Islam tidak menghalangi ya wanita untuk berkarya, wanita untuk memberikan manfaat. Tapi ingat dengan fitrahnya dia adalah pendamping. Dia adalah pencetak generasi masa depan. Kalau dia tidak menjalankan tugasnya mendampingi dan mencetak generasi masa depan ini, maka tutup negeri itu. Beberapa negara itu entah 50 tahun ke depan masih ada atau tidak. Karena jumlah penduduknya sudah seperti piramid terbalik. Mereka sekarang memotivasi rakyatnya untuk punya anak, dan dibiayai untuk punya anak. Karena rakyatnya sudah mabuk dengan feminisme, nggak mau. Jadi laki-lakinya ini nggak bisa dia mah untuk menuntut sama istrinya. Akhirnya muncul laki-laki yang tidak lagi menjadi pemimpin. Lalu apa yang terjadi ketika jumlah penduduk terus turun? Yang mereka lakukan adalah membuka pintu imigran besar-besaran. Dan imigran mana yang banyak? Muslim. Alhamdulillah. Di beberapa negara itu jumlah muslimnya banyak karena muslim yang pindah ke sana. Dan banyak masih muslimat yang di atas fitrah. Anaknya 5, anaknya 7. Dan generasi sekarang ini sepertinya anaknya lebih banyak lagi. Ana mau kasih kepada yang anaknya 10. Nah, oke, nggak ada. Yang saudaranya 10. 11, lihat, ada aja. Mana? 13 di sini, Masya Allah. Ini kasih Ustaz. Masya Allah, fadal. Tuh, generasi yang lama itu saudaranya banyak. 10, 13, 10, 9, 8. Anak punya abah, satu saudara 10. Anak punya ibu, satu saudara 7. Tapi di saudara-saudara abah sana, artinya abahnya satu saudara 10. Kemudian dari 10 anak itu, anaknya paling banyak hanya 5. Sudah turun jamaah. Kemudian setelah itu ada yang generasi anaknya cuma 2 saja. Sekarang anak rasa enggak sudah. Wajah-wajah antum ini wajah-wajah Masya Allah yang produktif gitu kan. Nah, di sini kemudian ada pembahasan tentang mengenali diri sendiri. Kalau tadi pembahasan tentang engkau nggak sama dengan laki-laki, kemudian tentang dirimu, wanita tercipta dari tulang rusuk, dia pencemburu, lebih perasa dari laki-laki, senang memperhatikan penampilan, itu perempuan jam. Makanya kalau antum keluar rumah, kalau ngomong sama istri jam 9, jam 8 dia harus siap-siap. Betul nggak ya, Ma? Ini itu kita di mobil nungguin, Allahu Akbar, lama sekali. Tapi kalau perempuan itu pakai cadar, lebih cepat. Enggak juga, Ustaz. Kata siapa? Iya, enggak juga, ya, Ma. Ini itu menyesuaikan tasnya. Tasnya harus warna ini, ya Allah, gitu. Kepingin kita buang semua tas itu jadi satu. Tapi kalau satu dia bawa aja. Laki-laki berapa tasnya? Nah, ada laki-laki yang sudah mulai feminisme juga. Agak feminim dia jemaah. Kalau keluar rumah menyesuaikan tasnya warna ini, tasnya warna ini, seperti itu. Ya boleh aja sih jemaah. Boleh nggak jemaah?
Enggak haram Ustaz seperti itu. Iyalah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ada pembahasan tentang perempuan dalam badai fitnah. Walaupun feminisme ini menuntut kesamaan mereka dengan laki-laki, tapi nggak bisa. Tetap para wanita jadi korban. Tatkala mereka keluar rumah, mereka jadi korban. Di barat itu ada acara, mereka punya acara yang macam-macam, acara televisi mereka punya acara pacaran, mencari pacar atau mencari istri, kayaknya pacar bukan istri. Ketika ada seorang perempuan, ada 7 laki-laki kalau nggak salah. Satu perempuan ini datang, dia mengenalkan dirinya. Aku adalah seorang fulan, ya. Kemudian dia sebagai perawat di sebuah rumah sakit. 7 laki-laki itu, dia megang balon, semua ditusuk balon, nggak mau. Nggak ada yang mau sama itu. Karena mereka meyakini seorang perawat yang bekerja di barat ya, yang bekerja di rumah sakit, itu tempat yang resiko terjadi perselingkuhan di sana. Jadi tatkala perempuan ini keluar dari rumahnya 1447 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, perempuan kalau keluar dari rumahnya, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Ketika keluar dari rumahnya, setan itu langsung dilihat dari arah jauh. Oh, dia jadikan jebakan perempuan itu. Karena memang wanita itu dari belakang dan dari depan, dia itu menggoda. Dari mana yang tidak menggoda perempuan ini? Dia menggoda. Istilah muncul di barat ladies first umpamanya. Dalam Islam enggak. Jadi kalau antum keluar dari lift, siapa dulu yang keluar? Siapa dulu? Perempuan apa antum? Antum lebih suka? Tafadhali. Sambil dilihat dari belakang. Nah, antum duluan. Nabi Musa alaihissalam, entah 3000 tahun yang lalu mungkin, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tatkala anaknya Syuaib itu memanggil Nabi Musa, salah satu dari 2 anaknya memanggil Musa, dia datang dengan penuh rasa malu, malu, dan itulah keindahan wanita di rasa malunya dia. Akhirnya karena Nabi Musa nggak tahu sama jalan ke rumahnya, maka perempuan itu yang di depan, Nabi Musa di belakang. Setelah jalan ada angin, ya mau tidak mau angin itu akan membuat pakaian itu nempel sama tubuhnya perempuan ini. Kata Nabi Musa, engkau jalan di belakang, aku yang di depan. Engkau tinggal kasih tahu kalau jalannya sudah ada pertigaan atau apa, engkau lempar batu. Disebutkan di beberapa riwayat Israiliyat itu, engkau lempar batu ke kanan, aku ke kanan. Sampai mau ngomong sama perempuan ini enggak. Berduaan soalnya mereka. Itu subhanallah. Wanita itu benar-benar menggoda. Kalau ada di antara antum, enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak tidak tergoda, sakit antum. Yakin anak juga. Alhamdulillah. Baik. Antum setuju enggak teman? Kalau ada lagi, enggak, anak tidak tergoda, sakit dia jemaah. Kemarin kejadian di Pati, seorang kiai, walaupun kiai, ustadz, hafal 30 juz Al-Quran, 30 juz ini jamaah, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu antum titipkan kepada dia uang 1 triliun, insya Allah aman.
Tapi antum titipkan kepada dia seorang perempuan, titip ya. Titip rumah mana? Iya. Bismillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau baik ini jamaah, kurangnya ketahuan. Tapi kalau perempuan, kurangnya apa? Nggak ada, dia datang seperti biasa. Hubungan antara laki-laki dan wanita dibatasi, walaupun guru, walaupun ustaz, nggak boleh berduaan. Ketika sudah berduaan, yang ketiganya siapa? Oh, karena saya ustaz, malaikat. Malaikat. Dari mana malaikat? Dari Al-Quran ustaz. Walaupun 30 juz, tetap yang ketiganya, kata Nabi SAW. Ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Yang ketiganya setan. Bimbingan ngaji privat. Nggak ada, nggak boleh jamaah. Jadi seorang ustadz, kalau ada muridnya yang mau ngaji sama dia, imma di ruangan terbuka yang kelihatan banyak orang, imma ada orang lain. Berduaan nggak boleh. Enggak Ustaz, soalnya Quran ini harus talaqi Ustaz. Terus dia nggak boleh pakai cadar Ustaz, supaya kelihatan makhraj hurufnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Tetap jam. Maka wanita ini perlu berhati-hati. Berhati-hati dengan laki-laki. Ya, dengan kita semuanya, mah. Karena antum walaupun pakai peci, jenggotan, masyaallah sunnah Ustaz, tetap bisa berubah jadi serigala. Buaya itu sebagian ulama menghalalkan, tapi buaya darat haram jamaah. Tetap haram buaya darat. Baik, pacaran bukan jalan. Sekarang ini dengan keluarnya wanita, dia belajar bersama laki-laki, akhirnya pacaran. Ada mungkin yang pacaran masih menjaga. Maksudnya menjaga, ya kalau dulu itu hanya surat-suratan ya. Kalau sekarang mungkin WA-WA-an. Tapi bisa mengantarkan kepada pertemuan. Maka tolong para wanita, hati-hati dengan medsos yang ada. Jangan berkomunikasi, kecuali dengan yang ada perlunya. Ada laki-laki yang pura-pura jadi perempuan di medsos akunnya gitu ya, di akun perempuan, supaya dia bisa masuk ke tempatnya akhwat-akhwat ada. Kemudian bagaimana jalannya? Ya ta'aruf. Di sini ada pembahasan tentang ta'aruf. Salah satunya berkaitan mengenal calon suami itu tidak dengan PDKT dengan dia, tapi dengan mengenali keluarganya, bertanya kepada teman-temannya. Ilmu agama itu penting, tapi ilmu agama juga ada yang mengantarkan ke neraka kalau tidak diamalkan. Makanya kalau dapat, oh alhamdulillah fulan, masya Allah Ustaz suka kajian di Masjid Ukhuwah, selalu melihat anak. Gimana? Iya, soft terakhir tapi dia. Soft terakhir, bahaya yang soft terakhir ini jemaah. Baik, alhamdulillah dia udah ngaji. Bagaimana akhlaknya? Ya perlu cari tahu dari kawan-kawannya. Ya. Bagaimana dia sama orang tuanya, bagaimana dia sama kakak adiknya. Kemudian ada pembahasan tentang hidup tak seperti drama film, apalagi Korea. Kemudian hidup juga tidak seperti konten medsos. Orang bikin konten itu bisa diedit jemaah. Hidup kita nggak bisa diedit. Artinya pahitnya ya pahit. Tapi ketika orang membuat film, wallah sempurna sekali ya. Ada seorang yang membawa bunga. Di film itu dia berikan kepada pacarnya atau apa. Dalam kehidupan nyata nggak pernah dia kasih bunga. Antum kapan terakhir kasih bunga sama istri?
Antum nggak harus beli ya mah. Di pinggir jalan lihat ada bunga jatuh, antum ketawa ya mah. Antum bawa bunga sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Nah, cuma di sini banyak perempuan nonton keromantisan di dunia maya sana, akhirnya membuat dia membandingkan hidup dia dengan yang ada di konten. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Kemudian di tangan siapa engkau berlabuh? Ini pembahasan tentang menanti jodoh. Apa yang harus dilakukan seorang wanita tatkala menanti jodoh? Karena ada orang tua yang tatkala melihat anaknya pakai jilbab yang syar'i, orang tua ini ngomong, "Nak, siapa yang mau sama kamu kalau kamu kayak gini?" Apa kata sang anak? "Bu, semua ada pangsa pasarnya, Bu." Loh iya, kalau yang berjilbab syar'i yang akan datang, insya Allah orang-orang yang soleh, yang memang dia mencari wanita yang menghargai dirinya, menghormati suaminya, bakal dia tidak mengumbar auratnya. Jadi perlu kesabaran ketika menanti jodoh, banyak berdoa. Pada pembahasan seorang harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cara lain, jemaah. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Dan masyarakat sekarang ini semoga dengan banyaknya kajian-kajian di masjid-masjid itu mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Dulu hampir tidak ada janda yang nganggur, jemaah. Karena ketika ada janda akan ada yang menikahi. Fatimah binti Qais, dia diceraikan oleh suaminya cerai yang ketiga. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada Fatimah ini, kalau sudah masa iddahmu kabarin aku. Selesai masa iddahnya dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah selesai masa iddahnya dan ada dua laki-laki yang melamar. Langsung ada yang melamarnya. Satu namanya Abu Sufyan, yang satu Abu Jaham. Apa kata Nabi SAW? Kalau Abu Sufyan, sa'lukun la mala lahu. Abu Sufyan ini miskin, nggak punya harta. Jadi memandang kepada harta dan usaha pasangan, boleh nggak dalam Islam? Boleh. Jangan dikatakan, oh materi dia. Kenapa? Anak datang ditanya, kerjanya apa? Nggak tanya berapa hafalan anak. Waduh. Antum ngasih makan istri dari hafalannya? Enggak kan? Nabi SAW menyebutkan. Kalau Muawiyah, ini salah satu riba, bukan riba sebenarnya, menyebutkan kekurangan orang yang diperbolehkan. Kalau Muawiyah, fasa'lukun la malalahu, dia miskin, parah miskin, nggak punya harta dia. Dan kok kalau menikah sama dia repot nantinya. Jadi bukan materi. Ketika ditanya kerjamu berapa, gaji berapa, alhamdulillah lah, nggak banyak anak gaji. Kalau gaji cuma 2,5 juta, tapi saya dapat warisan baru saja. Waduh, ini warisan ini bisa ditanya, Pak. Karena rezeki itu tidak harus yang kita cari. Ada rezeki yang mencari kita. Amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fala yaba'u asahu an atiqihi. Dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini kiasan dia suka keluar kota, suka pergi, atau dia suka mukul. Berarti untuk mengenali laki-laki itu nggak harus kita ketemu sama laki-laki itu. Jadi kalau laki-laki yang datang kemudian kirim CV, ini CV saya, suka hadir kajian Ustaz Syafiq,
Ustaz Fulan. Terus dia sebutkan Masjid Ukhuwah. Ini foto saya bersama Ustaz Syafiq. Emangnya dengan begitu dia jadi orang soleh? Belum tentu, jemaah. Jadi kita perlu mengenali orang lain yang kenal. Ini Fatimah tidak kenal dengan dua laki-laki ini, kecuali dua laki-laki ini Masya Allah ganteng, bisa kelihatan langsung laki-laki ini. Kemudian murah senyum. Tapi Nabi alaihi salatu menjelaskan detail. Ya tidak detail ya. Sesuatu yang memang nggak layak untuk dipilih jadi suami. Jadi nggak perlu kita menceritakan keburukan orang itu yang banyak. Kalau cukup satu disebutkan cukup satu. Umpamanya Fulan melamar anak. Waduh, Fulan ini playboy. Iya. Sudah cukup. Fulan ini playboy. Utang sama anak nggak bayar. Jadi yang kedua ini itu jadi riba yang dosa nantinya. Jadi kalau menyebutkan satu kekurangan itu cukup membuat dia tidak menerima, cukup satu yang disebutkan. Abu Jahal disebutkan satu aja. Berkaitan dengan Muawiyah, karena perempuan ini suka sama fulus, ya udah dikasih tahu dia nggak punya fulus. Abu Jahal punya fulus. Tapi masalahnya dia suka mukul atau suka keluar kota. Perempuan kalau sering ditinggal juga nggak enak hidupnya. Terus gimana ya Rasulullah? Inkihi Usama, nikahi Usama. Usama bin Zaid. Usama itu belum umur 19 mungkin waktu itu. Atau sudah 19 tahun. Nikahi Usama. Padahal Usama secara fisik hitam, pesek. Tapi nikahi Usama. Kata Fatimah, akhirnya aku menikah dengan Usama. Hidupku penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Karena tidak salah pilih suami. Kalau suami salah pilih istri gampang. Apa gampangnya tuh? Bisa nambah, itu umpamanya seperti kan? Atau dia carikan, tapi kalau perempuan, hati perempuannya. Makanya Asma binti Abu Bakar pernah menyebutkan, an-nikahu riqqun. Pernikahan itu seperti perbudakan. Falyandur ahadukum indaman yariqu au yuriqu karimatahu. Hendaklah setiap orang memperhatikan. Dia nikahkan dengan siapa putri dia. Karena jangan sampai hidupnya seperti neraka. Gara-gara kita tadi dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Soleh Ustaz, tapi nggak punya fulus. Datangnya kajian terus, alhamdulillah. Kajian ngeluarin fulus. Kajian dapat fulus, ngeluarin fulus. Ngeluarin fulus lah. Bagi kalau sudah kotak amal lewat, aduh fulus lagi keluar. Kadang kita mau sedekah nggak enak ini. Pedang lihat semua, sana nggak ngasih. Ya harus ikhlas tetap jamaah, tetap harus ikhlas. Jadi jangan cari suami yang rapuh. Siapkan meraih surga dengan sabar dan syukur. Dari pembahasan tentang hal itu ya. Karena bagaimanapun dua sifat, bukan dua sifat, dua amalan ini, sabar dan syukur itu adalah keimanan. Iman itu dibagi dua, nisfuhu syukrun wa nisfuhu sabrun. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Jadi ketika wanita sudah punya kesiapan menikah, ya sudah, engkau pandang kepada kelebihan suamimu, bersabar menghadapi kekurangannya. Selesai. Tapi kalau engkau hanya memandang kepada kekurangannya, engkau tidak akan bersyukur dengan kelebihannya, dan engkau tidak akan bersabar menerima kekurangan. Kenapa? Nggak ada. Ada seorang wanita yang dia lagi ribut sama suami. Anak tanya sama dia, sebutkan 5 kelebihan suamimu. Suka bohong, suka pura-pura, suka, ya Allah, bukan kelebihannya sebetulnya. Tambah kekurangan yang dia sebutkan dia. Anak mau sudah, kalau engkau seperti itu nggak bisa melanjutkan rumah tangga, nggak bisa. Makanya tatkala ada 2 orang yang bertikai,
Kemudian Allah Jalla Jalla memerintahkan untuk mengirim utusan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Kemudian boleh jadi dipisahkan untuk dilihat siapa sih sebenarnya yang bermasalah. Apakah rumah tangganya masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau yang laki-laki mintanya wanita ini naik ke atas, dan yang perempuan ini nggak bisa naik ke atas, dan perempuan memandang laki-lakinya juga harus naik ke atas, nggak ketemu di atas, maka hendaklah ketemu di tengah. Udah ketemu di tengah. Gimana ketemu di tengah? Lihat kelebihan, maklumi kekurangan, selesai. Jadi yang tahu sama suamimu yang kau. Suami anak itu kayak gini Ustaz. Dari dulu Ustaz. Loh ya itu suamimu. Dari dulu kan kayak gitu kan. Ya sudah selesai. Tadi kita ceritakan bagaimana laki-laki yang menggendong. Ya sudah dia mempertahankan rumah tangganya dengan seperti ahlan wa sahlan. Kemudian ada pembahasan skill sebelum berumah tangga. Ini pembahasan penting. Karena tadi menjadi istri itu tidak diajarkan di sekolah, tidak di jenjang manapun, nggak ada. Ini karena penyebabnya tadi feminisme. Nggak ada perempuan diajarin ngurusin bayi. Di mana? Di mana perempuan diajarin melayani suaminya? Nggak ada. Karena mereka beranggapan menikah itu memperbudak wanita tadi. Jadi dia jadi korban laki-laki nantinya. Engkau harus cantik. Bapak-bapak, siapa yang istrinya tidak cantik? Mungkin ada yang mengatakan, ya Allah Ustaz, dulu Ustaz, istri ana ini bunga desa, dulu. Sekarang yang masih ada sisa-sisanya. Jadi wanita semua cantik. Tinggal bagaimana wanita itu harus mempercantik dirinya. Dengan cara memilih pakaian yang tepat ketika di rumah, dengan berhias ya. Dan para laki-laki antum belikan dia make up. Belikan. Atau suruh dia belajar. Training. Engkau belajar. Bagaimana memake up dirimu untuk suami. Untuk suami. Dan subhanallah. Wanita itu dengan sedikit saja sentuhan-sentuhan make up itu dia jadi cantik. Tidak seperti setiap harinya. Yang terjadi sekarang, kalau istri antum cantik, pertanyaan antum apa? Mau kemana? Nah, itu yang harus dirubah. Mau kemana? Perempuan itu di rumah biasa-biasa saja. Kalau keluar rumah, Masya Allah. Kemudian engkau harus wangi. Kita lihat ya, bagaimana Islam menghargai wanita. Keluar rumah, engkau jangan pakai parfum yang menyebabkan laki-laki pada mencium. Di rumah, engkau pakai parfum. Mau 2 liter nggak apa-apa. Dan antum laki-laki, kalau istri antum cantik, katakan cantik. Masya Allah, barakallahu fi. Tapi ada perempuan yang, Masya Allah, engkau cantik banget loh. Selama ini berarti nggak cantik ya, waduh. Kita ini mau ngomong gimana? Engkau tiap hari cantik, tapi hari ini lebih cantik dari kemarin. Besok katakan engkau lebih cantik dari kemarin. Dia butuh itu jamaah. Perasaan dia harus dipenuhi. Kemudian karena ini ana ngomong sama antum, buku ini seharusnya buat perempuan ya. Kemudian ketika laki-laki soleh datang ya, ketika ada yang melamar, ini berkaitan dengan yang belum menikah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya hendaklah istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menikah ya engkau harus bertanya kepada dirimu tentang mengapa menikah. Tanyakan kenapa menikah. Dan menikah itu ternyata tidak perlu cinta. Menikah itu tidak perlu cinta. Apa yang diperlukan dalam pernikahan? Nah, fadhol. Niat. Oke, selain niat, antum sudah punya istri? Wah, antum baca ini, anak kasih. Barakallahu fikum. Iya, niat dan kecocokan.
Kecocokan tadi yang udah pernah dibahas. Berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan akhlaknya. Engkau nerima suamimu ini kerjanya ini umpamanya. Dia hanya penjaga toko. Gajinya berapa sekian? Enggak apa. Yang penting dia soleh dan dia bertanggung jawab. Ada niat yang disebutkan tadi, niat yang benar kenapa menikah, kemudian ada kecocokan, cinta nanti. Maka tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Kalau ada cinta semakin indah, jemaah. Dan kemudian di sini ada pembahasan berkaitan dengan memahami suami. Suami itu juga manusia, suamimu bukan malaikat, jangan bandingkan pasanganmu dengan suami orang. Kemudian ada pembahasan bila suamimu seperti macan. Bila suamimu seperti macan. Ada loh, coba. Suami-suami yang galak deh, yang garang. Istrinya ngomong, salah terus. Istrinya diem, salah. Waduh. Apa yang harus lakukan? Nah, suami kayak gini kasih makan terus saja. Antum tahu macan? Macan itu atau singa ya? Singa itu kasih makan terus langsung lemes dia. Jangan antum aja ngomong sudah kasih makan lagi, kasih servis. Maksudnya itu diservis ketika suaminya seperti singa, servis. Insya Allah dia akan selalu ketika anti datang sama dia langsung mendatang karena dapat makanan ini. Kalau fulana datang ke jamaah. Kemudian bila menikah dengan orang berbeda suku, ini ada pembahasan penting. Karena kadang-kala kita maunya suami itu seperti dia. Lu enggak. Ini suamimu, umpamanya orang Solo nikah sama orang Batak. Gimana kira-kira rumah tangga mereka, jam? Kalau dia suamiku memang ngomongnya keras. Kemarin ada ungkapan dari seseorang. Siapa yang dari Sulawesi di sini? Ada dari Sulawesi. Ada ungkapan lebih baik dimarahin oleh suku ini daripada dirayu sama suku ini, gitu mereka. Karena rayuannya itu lebih galak, jemaah. Tapi dia merayu. Maka kita harus memahami ketika saya menikah dengan suku ini, fahami, memang dia orangnya seperti itu. Karakter keluarganya seperti ini. Kemudian ada pembahasan tentang bila ada perbedaan prinsip apa yang harus dilakukan. Dan ada pembahasan bila suamimu akan berpoligami. Waduh, antum perlu kasih istri antum buku ini. Baca yang halaman itu khusus. Nah, mahibbati fillah. Poligami ini syariat yang bersyarat ya. Syariat yang bersyarat. Kalau sekarang ini banyak sekali bonus-bonus, hadiah yang di akhirnya ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Jadi antum hanya jangan mengatakan, oh Masya Allah, ini syariat Allah. Iya, tapi bersyarat. Nggak semuanya bisa melakukan. Dan tidak semuanya diperintahkan untuk melakukan. Dan hati-hati sama orang yang suka ngompori antum. Kalau antum dikompori, lama-kelamaan terbakar antum. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ana sudah nikah lagi Ustaz. Tapi cerai dua-duanya Ustaz. Apa gunanya? Paling enggak sudah pernah melakukan sunnah ini. Ilaha illallah. Ingat, itu harus perhatikan. Bila suamimu pelit, apa sikap seorang istri? Bila ekonomimu berat, apa yang harus dilakukan? Kemudian ada pembahasan bila marketplace menggodamu. Nah ini para wanita kan sering tergoda. Jadi kalau bisa marketplace di HP-nya istri itu dikode sama wajah antum ya. Jadi kalau dia mau buka, lihat dulu. Fadl. Karena kadang-kala dia hidup menderita gara-gara marketplace. Terus dia lihat ini. Lihat. Maka jangan masuk pasar kecuali ada keperluan. Bila harus serumah dengan mertua, ini perlu dibahas juga. Karena kadangkala di tempat kita ada paksaan dari orang tua untuk serumah. Kadangkala sama orang tua istri, kadangkala sama orang tua
suami. Padahal istri punya hak tempat tinggal sendiri. Tapi ketika tidak mampu, ya kita harus cari solusi. Kemudian, barakallahu fiik, kayaknya kalau dibahas semuanya, kita bisa sampai zuhur jemaah. Ana akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustadz jika ada istri yang mendominasi dalam sebuah pernikahan dengan tujuan agar pernikahan tersebut bisa berjalan ideal? Ini tujuannya, ini pertanyaan ibu-ibu. Bismillah. Ya, jamaah rahimakumullah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara umum, laki-laki adalah pemimpin buat kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah sudah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki dan laki-laki memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Mungkin ada kondisi suami yang perlu dibantu sebenarnya. Karena suaminya kurang. Maka nggak ada masalah istri mendominasi, maksudnya dia membantu. Tapi tetap memuliakan suaminya. Suami anak ini sering ditipu sama orang, Ustaz. Kan ada. Orang-orang mungkin yang terlalu percaya sama orang. Akhirnya anak berusaha sama suami ngomong, duit biar anak yang pegang. Dengan tujuan tadi menyelamatkan. Tapi tetap sang istri harus memuliakan suaminya. Karena dia pemimpin. Hargai suaminya, hormati suaminya. Walaupun mungkin suami tadi memiliki kekurangan yang istri harus hadir membantu. Insya Allah nggak ada masalah kalau tujuannya tadi menjaga rumah tangga. Barakallahu fikum. Apakah sebagai istri boleh melarang suami melakukan sesuatu yang jelek? Misal ambil hutang tanpa sepengetahuan istri. Gimana Ustadz? Karena suami kalau dilarang malah bohong. Kalau ketahuan bilangnya karena nanti kamu marah. Kan kalau udah tahu nanti istri marah. Kenapa dilakukan? Bagaimana istri harus bersikap untuk menasihati suami agar suami tidak bohong? Dan bagaimana suami kalau sudah janji tapi diingkari? Masya Allah, jemaah. Ya, dia tidak menyebutkan kebaikan suaminya. Iya Ustaz, yang Anda mau tanya kekurangannya sih. Ya, berkaitan dengan suami yang memiliki kekurangan tadi dari sisi dia suka utang. Istri perlu duduk bersama suami. Tatkala memberikan nasihat kepada suami ini, ajak suami merenung. Jadi mungkin lebih kepada sharing. Bukan kamu harus gini, kamu jangan utang ya. Ketahuan nanti saya marah. Loh, bos berarti istri. Tapi ketika di sharing, janganlah bang. Kok sekarang utang buat apa? Utang itu akan membuat kita menderita, akan ditanggung. Terus dia sebutkan tentang bahaya berhutang. Dengan bahasa sharing, gimana menurut? Dan ini buat para orang tua juga. Ketika memberi nasihat anaknya, kadangkala kita perlu memancing dia. Gimana menurut? Kalau seperti itu. Supaya anak-anak merasa dihargai. Dan supaya tadi suami juga merasa dihargai sama istri. Dan menghadapi suami yang seperti ini, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Karena boleh jadi pasangan kita adalah azab dari Allah buat kita. Nah, suami ingkar janji. Ini kan sifat-sifat orang munafik sebenarnya. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, dikasih amanat berkhianat. Berarti masalahnya di keimanan. Hendaklah tauhidnya diperbaiki, keimanannya dikuatkan, ajak ziarah kubur, suruh memandang kepada yang di bawah. Itu hal-hal yang akan menguatkan keimanan dia.
Sambil tadi didoakan suami jemaah. Bismillah, assalamualaikum. Bila ada dua pilihan, ikhwan yang suka kasih effort, kasih jadwal kajian, santun karena satu jamaah kajian, atau ada juga ikhwan yang selalu dalam doa saja untuk menjadikan anak istri dalam ikhtiarnya. Kok tidak paham mana jemaah? Ketika ada dua pilihan, ikhwan yang suka kasih effort, kasih jadwal kajian, santun karena satu jamaah kajian, atau ada juga ikhwan yang selalu dalam doa saja, dalam doa saja untuk menjadikan anak istri dalam ikhtiarnya. Paham antum jamaah? Jadi kalau bicara tadi dua ikhwan belum cukup untuk menetapkan mana yang dipilih. Informasi yang disampaikan tadi yang didapat oleh akhwatnya belum cukup. Perlu dicari tahu bagaimana dia bersama keluarganya. Maka perlu tanya sama kawan-kawannya dia. Kalau tadi ada ikhwan yang tidak pernah share kajian karena memang nggak satu masjid umpamanya. Tapi boleh jadi dia lebih berakhlak, lebih memuliakan ya. Maka informasinya belum cukup, anti nggak bisa menetapkan mana yang dipilih. Perlu tambahan informasi lagi. Bismillah Ustaz, suami ana baru meninggal beberapa hari lalu. Yang ana tahu masa iddah ada 4 bulan 10 hari. Mohon maaf jika salah pertanyaannya. Dalam masa iddah tersebut apakah kalau kekajian diperbolehkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Buat perempuan yang masa iddah, dia boleh keluar karena ada keperluan. Kalau kajian, alhamdulillah sekarang bisa online. Nanti tetap di rumah. Kalau ada keperluan memang harus beli sesuatu yang kalau nggak beli dia nggak akan makan, atau keperluan anaknya sekolah nggak akan ada yang nganter dia kecuali ibunya, ya mau nggak mau dia harus keluar. Tapi kalau tidak ada keperluan seperti datang kajian, jangan. Datang kondangan kayak apa, pokoknya sesuatu yang sebenarnya bukan keperluan yang mendesak, dia nggak boleh. Tetaplah di rumah seperti itu. Barakallahu fiik. Ustadz Afwan izin bertanya. Tadi ketika datang ke kajian ini, ana telat, tidak sempat sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh. Jika ana akan melakukannya, bagaimana caranya dan kapan waktunya? Jazakumullahu khairan. Masya Allah jamaah. Iya, berkaitan dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu disyariatkan tatkala kita mau duduk. Tapi kalau kita langsung sholat berjamaah, berarti tidak perlu tahiyatul masjid. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis." Kalau seorang masuk masjid, jangan duduk dia sampai sholat 2 rakaat. Tapi kalau dia masuk masjid langsung sholat, aman berarti. Dia kehilangan tahiyatul masjid tadi. Yang kedua bicara qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini sunnah yang sangat ditekankan sekali, dan bagi orang yang senantiasa melakukan, hendaklah dia mengqodoknya. Jadi diganti. Kalau dia masuk telat karena perjalanan cukup jauh, akhirnya dia nggak sholat qobliyah, maka dia bisa ganti habis subuh langsung, dia bisa ganti 2 rakaat atau di waktu duha. Nah, sekarang selesai syuruk bisa diganti 2 rakaat qobliyah subuh itu. Tapi niatnya qobliyah subuh, nggak bisa digabungkan dengan niat duha. Orang mengatakan sekalian duha lah. Kalau qobliyah subuh bisa digabung dengan tahiyatul masjid niatnya. Kalau
Qobliyah subuhnya dilakukan di waktu duha, nggak bisa digabung dengan duha. Kenapa? Karena penyebabnya berbeda. Yang ini sebelum subuh, yang nggak mungkin gabung sama duha. Duha ini setelah subuh. Maka dia niatnya qadha, kemudian dia sholat dua lagi untuk duhanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ana duda, anak dua, masih kecil, umur 4 dan 7 tahun. Istri ana meninggal hampir 2 tahun. Pertanyaan, apakah doa anak sampai jika saya membimbing doa kepada anak untuk ibunya dengan bahasa Indonesia? Dan tolong kasih masukan agar anak bisa kuat jalan hidup dengan anak yang masih kecil-kecil ditinggal istri meninggal. Syukron Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Ujiannya orang itu macam-macam jemaah. Ada yang ditinggal istri kabur. Ada yang tinggal istri meninggal, dikasih anak 2 sebagai ujian yang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan orang itu mampu menghadapi. Jadi nasihat ana buat antum, yakinlah, berbaik sangka sama Allah, Allah tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba. Yang kedua, berkaitan dengan anak-anak, ya kalau dia mendoakan orang tuanya, ajarin dia terus baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau mau pakai bahasa Indonesia, dibimbing itu anak. Dan nasihat anak, antum segera menikah. Segera menikah. Tapi menikah dengan perempuan yang siap menerima anak antum. Janda apa gadis susah? Wah, tergantung. Boleh jadi ada gadis yang siap menerima. Dan jangan berpikir kalau janda insya Allah menerima. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Maka perbanyak doa. Cuma nasihat ana, jangan sampai antum 2 tahun nggak punya istri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau umurku sisa 10 hari dan aku nggak punya istri, aku akan menikah. Ini 2 tahun nggak punya istri, maka segera menikah. Kadangkala akan bermasalah dengan mertua. Gimana sih? Baru 2 bulan, mau 2 bulan, sehari nikah nggak apa-apa jemaah. Jadi istri menikah pagi sore, boleh nggak nikah? Sebelum istri meninggal boleh nggak menikah? Boleh gitu loh. Mau sebelum nikah, mau sebelum meninggal, setelah meninggal, boleh seperti itu. Apalagi kondisinya laki-laki ini butuh tadi yang membantu dia mendidik anak-anaknya, membantu dia mendampingi hidupnya. Barakallahu fikum. Bismillah, semoga antum selalu Allah jaga dan berkahi antum dan keluarga serta jamaah Ustaz. Amin. Ana izin bertanya, apakah boleh jika nadhor karena keyakinan berdasarkan CV dan beberapa penjelasan umum saja dari teman di kajian, namun belum mengenal secara dalam keluarganya? Ana merasa yakin saja Ustaz. Ana sudah sholat istikharah dan merasa yakin. Apakah boleh lanjut nadhor Ustaz? Bismillah. Fadhol, dilanjutkan nadhor kalau memang ada harapan antum diterima. Maksudnya harapan diterima ini, pihak akhwat itu dia maunya dengan laki-laki umpamanya dari Tangerang. Kalau antum dari Padang, jangan nadhor. Karena sudah selesai, dia nggak bakal terima. Enggak Ustaz, mungkin kalau dia ngelihat ana berubah dia. Ya wallahu alam gitu. Boleh jadi seperti itu jemaah. Ada orang yang maunya enggak, katanya ayah aku nikahnya sama orang dari Tangerang aja. Soalnya aku harus ngerawat ibu, bantuin. Kalau aku dibawa ke Padang berat. Oh tenang, ada orang Padang tinggal di Tangerang. Mungkin seperti itu. Gitu kan Fadli? Baik. Afwan Ustaz, ana minta tolong arahan. Ana sedang dalam fase ta'aruf dengan akhwat. Alhamdulillah sudah nadhor. Kalau tadi belum nadhor, yang ini sudah nadhor. Dan sudah ada keputusan dari pihak akhwat, alhamdulillah setuju dan menerima.
Akan tetapi ana pribadi ragu dengan diri ana sendiri. Karena akhwatnya sangat Masya Allah. 4 kriteria Nabi SAW sebutkan ada. Waduh. Gimana jemaah? Antum mau nabur juga? Dan keluarga akhwat karirnya luar biasa. Sedangkan ana sangat pas-pasan. Hanya orang biasa dari kalangan bawah. Ana selalu istikharah dan meminta tolong kepada Allah. Ana tidak tahu apakah ini rezeki buat ana atau istidraj untuk ana. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khair. Jadi dari 4 kriteria itu yang perlu ditekankan adalah agama. Kalau agamanya baik, selesai sudah. Aman. Karena dia tahu sama antum. Jelaskan kepada pihak perempuan keluarganya, anak ini seperti ini. Anak ini nggak punya rumah, umpamanya. Belum punya rumah, anak ngontrak, anak punya kerjaan ini. Jelaskan diri antum dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Subhanallah, anak pernah khutbah nikah. Di pernikahan anaknya staff di STDI. Laki-laki ini menyebutkan dia ini, dia ini, dia ini. Ternyata semuanya bohong. Akhirnya cerai. Maka tadi antum harus jelaskan lagi anak seperti ini. Kalau mau menerima, ahlan wa sahlan. Maka insya Allah nggak ada masalah. Dan itu akan jadi nikmat ketika antum bersyukur. Tapi ketika antum tidak bersyukur, jadi azab buat antum. Ada seorang laki-laki bersama istrinya. Istrinya ini seperti rembulan. Ya. Suaminya ini ya Allah ya. Orang kalau ngelihat nggak pas suami istri ini ada yang salah gitu loh. Mungkin berpikir sahabatnya sama orang lain. Dari parahnya aja man. Akhirnya nih suami istri lagi duduk di depan rumahnya ya. Lagi terang bulan. Ada orang Arab lewat. Orang Arab Badui. Dia lihat. Nggak pas ini kata dia. Dia ngomong. Nanti kok bisa mau sama begini gitu loh. Spontan dia jemaah. Kata perempuan ini, ya semoga kita berdua masuk surga. Loh kok bisa kata dia? Dia bersyukur, ana bersabar. Ya iya jemaah. Dan yang sabar dan syukur tempatnya surga insya Allah. Dia yakin hidup ini ujian gitu jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir kita jemaah. Ana berdagang Ustaz. Istri ana pegawai. Membantu ana karena kami ingin anak kami sekolah di pondok terbaik. Akhir-akhir ini dagangan lagi sepi. Dan pendapatan istrilah yang menopang kebutuhan rumah tangga. Namun ini membuat perilaku istri berubah. Sering mengomel. Bahkan kadang-kadang kata-katanya menyakitkan. Semua keputusan didominasi olehnya. Ana harus bersikap bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya sabar antum. Mau ya apa jemaah? Jadi kewajiban memberikan nafkah kewajiban suami. Ketika ada seorang yang datang di Saudi ada konsultasi keluarga. Mereka Masya Allah. Untuk menyelamatkan keluarga itu ada tempat khusus untuk konselingnya. Dia ngomong, Syekh Ana ini kok merasa kurang dihargai sama istri. Syekh itu tanya, engkau tinggal di rumah siapa? Rumahnya istri. Baik, biaya kehidupan rumah tangga? Ya istri yang lebih banyak bantu. Ya pantas lah kata Syekh. Jadi kita tatkala menghadapi masalah, jangan melihat kepada masalah itu secara langsung, tapi lihat sebabnya apa itu terjadi. Kalau ternyata sebabnya masalah ekonomi, berarti antum nggak usah bingung dengan sikap istri. Sikap istri memang seperti ini, ya dia nggak boleh seharusnya gitu.
Tapi karena masalahnya dari antum harus banyak istighfar supaya pintu-pintu langit dibukakan. Tadi antum masalah dagang, umpamanya sepi, antum minta sama Allah. Rizki itu ada yang mencari kita dan ada yang kita cari. Antum harus lebih banyak lagi bertasbih, bertahlil. Antum harus lebih banyak lagi berdoa. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Antum bisa lebih menghargai istri dengan memuji dia, menyanjung dia, dan meminta maaf kepada dia karena kondisi yang ada. Jangan akhirnya kondisi yang ada menjadikan antum ribut sama istri. Karena nggak akan selesai. Anak akan dudukkan istri. Ya enggak. Antum doakan istri antum, perbaiki diri antum, semoga ekonominya semakin membaik. Dan istri juga mungkin diajak kajian, diajak ziarah kubur supaya dia ingat dengan kematian. Artinya imannya dikuatkan. Supaya dia juga tidak tergoda dengan kondisi yang ada. Dan posisi suami tetap harus sering-sering minta maaf. Karena dia tidak menjalankan tugasnya sekarang dengan baik. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.